Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seorang mukmin, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai pendapat para alim ulama, ada salah satu gambaran tentang ikhlas dengan menggunakan perumpamaan sebuah gelas yang berisi penuh air putih. Tak ada sedikit pun yang ada di dalam gelas itu selain murni air putih belaka, tanpa tercampuri apapun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ketika seseorang melakukan suatu amalan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada satupun motivasi lain yang mencampurinya, tak ada harapan duniawi, semua murni karena menghamba kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dalam keadaan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi menurut Dhunnun al-Misri, ikhlas adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sulit sekali untuk dilaksanakan. Belum tentu orang yang mengaku ikhlas itu ikhlas. Mengapa? Karena yang mengetahui apakah orang tersebut benar-benar ikhlas atau tidak hanyalah Allah semata. Bahkan malaikat dan setan pun tidak mengetahui perihal keikhlasan seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ditanya tentang makna ikhlas. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, dan Jibril bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ikhlas adalah satu di antara banyaknya rahasiaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku titipkan di hati seseorang yang aku cintai dari hamba-hambaku, yang tidak dapat dilihat malaikat untuk dicatatnya dan tidak juga terlihat oleh setan untuk dirusaknya. Namun demikian, tidak sedikit orang mengumpamakan sikap ikhlas dengan perumpamaan-perumpamaan. Ada yang mengumpamakan ikhlas dengan akar pohon. Tidak terlihat tapi tetap bekerja dalam sunyi. Ia mengangkut makanan dari tanah sehingga sebuah pohon menjadi besar, beranting banyak, berdaun lebat, berbunga dan berbuah. Ada juga yang menamsilkan ikhlas dengan surat Al-Ikhlas, surat ke-112 dalam Al-Quran. Nama surat tersebut Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ditemukan kata Al-Ikhlas. Ada pula yang mengibaratkan ikhlas dengan gula pasir. Gula pasir memberikan rasa manis pada teh sehingga disebut teh manis, bukan teh gula. Dan tamsil-tamsil yang lainnya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keikhlasan seseorang. Akan tetapi seorang tokoh sufi besar pada abad ketiga Hijriyah, Dhunnun al-Misri, mengemukakan bahwa ikhlas memiliki tanda-tanda. Dalam sebuah makalah dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, Dhunnun al-Misri mengatakan ada 3 tanda keikhlasan seseorang. Yang pertama, menganggap pujian dan celaan itu sama. Seseorang yang betul-betul ikhlas akan bersikap sama ketika menerima pujian ataupun celaan. Ia tidak akan terpengaruh karena 2 hal tersebut. Baginya apapun yang dilakukan adalah karena dan untuk Allah. Kedua,
melupakan amal baik. Seperti seseorang yang sudah bekerja untuk orang lain dan telah memberikan kesenangan kepada mereka. Namun seseorang tersebut telah lupa dan tak pernah ingat telah melakukannya. Itulah tanda seseorang ikhlas. Ia tidak pernah ingat tentang apa yang telah ia perbuat. Ketiga, melupakan hak amal baiknya untuk memperoleh pahala di akhirat. Orang yang ikhlas adalah orang yang hanya menginginkan pahala amal di akhirat, bukan di dunia. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan atau balasan amal baiknya di dunia ini. Dalam hal beribadah, ikhlas menjadi sebuah kunci utama. Bahkan Syekh Ibn Athaillah As-Sekandari dalam kitabnya Al-Hikam mengibaratkan amal ibadah seperti jasad fisik tanpa nyawa. Sementara ruhnya amal ibadah adalah keikhlasan. Oleh karena itu, setiap amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas, artinya amal ibadah tersebut mati karena tidak ada ruhnya. Artinya amal bagaikan sosok yang tegak tanpa nyawa, dan nyawanya adalah keikhlasan yang berada di dalamnya. Sahabat fillah, sebagai pribadi kita harus menguatkan niat dan meluruskan niat dalam beribadah dan dalam beraktivitas lainnya. Dalam hal ibadah, kedua hal itu harus dikukuhkan dengan keikhlasan dalam berniat. Sebab tanpa niat yang ikhlas, amal itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah perbaiki niat kita serta mengikhlaskan niat tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kita berbuat terhadap sesuatu dari ketaatan kecuali kita meniatkannya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaannya dan mengharap pahala di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketaatan tersebut semata-mata karena pemberian dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas wat-tuqa wal-afaf wal-ghina wal-afiyah wa nas'aluka as-salamah fi dinina wa dunyana wa ukhrana walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.